tidak mungkin puncak kebahagiaan itu ada di makhluk. Kekayaan, kemasyhuran, dan lain sebagainya, itu kan hubungannya dengan makhluk. Kalau hubungannya dengan makhluk pasti temporer, sementara. Padahal ini kebahagiaannya harus sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna juga tidak setara dengan kebajikan moral saja. Jadi tidak terletak pada perbuatan moral atau kebijaksanaan etis. Kenapa? Karena moralitas itu belum puncaknya kebahagiaan. Buktinya apa? Masih ada tujuan selanjutnya. Misalnya, moral berani. Kalau perang kita harus berani. Ini kan moralnya berani, tapi itu kan ada tujuannya. Kenapa harus berani? Biar kita menang. Kalau kita menang, hidup damai. Berarti ada lanjutannya. Kenapa kalau damai? Loh, kalau damai kan kita bisa bahagia, baru bahagia. Jadi moralnya belum. Kita jujur misalnya, kenapa harus jujur? Ya biar segalanya jernih, Pak. Kalau sudah jernih kita akan nyaman, Pak. Kalau sudah nyaman kita bisa bahagia. Oh, berarti tadi jujur itu belum finalnya. Finalnya adalah bahagia. Kita harus adil, Pak. Kenapa harus adil? Ya biar hidup ini tercapai kerukunan, kesetaraan, perdamaian. Kalau sudah rukun, sudah setara, sudah damai, baru terus kita bisa nyaman meraih kebahagiaan. Ini berarti semuanya masih belum final. Bukan berarti salah, cuma belum sampai pada target yang terakhir. Kebajikan moral belum memberikan kebahagiaan yang tertinggi. Jadi sampai di titik ini kita belum ketemu yang tertingginya. Masih dicari lagi. Terus ada lagi, ini terjemahan langsung ya. Kebahagiaan sempurna itu tidak juga dalam perbuatan arif. Ada yang namanya arif di sini. Ini perbuatan yang bijaksana. Jadi perbuatan yang kita lakukan biasanya isinya kebajikan-kebajikan. Kalau tadi kan moral, kalau ini praktis. Apa yang harus kita lakukan kalau teman kita sakit? Nah, itu kebajikan moral. Apa yang harus kita lakukan kalau banyak yang ngantuk malam hari ini? Itu kebajikan moral. Oh, ngajinya dipercepat saja, Pak. Oh, ya bagus. Nah, ini namanya kebajikan moral. Nah, itu termasuk perbuatannya arif tadi. Nah, perbuatan arif, kebajikan moral itu pun belum puncaknya kebahagiaan. Kenapa? Ya karena ini perbuatan yang masih tergantung situasi. Jadi masih bijaksana itu kan tergantung situasi. Yo, kalau situasinya pas kita yang baik begini. Kalau tidak pas kita ganti saja seperti ini. Jadi masih belum final. Kalau final itu pasti baik sudah. Tidak berubah-ubah. Kalau masih berubah-ubah berarti ya masih belum. Ini masih practical knowledge, berhubungan dengan praksis. Ternyata belum ketemu. Kita lanjutkan. Apakah puncaknya bahagia itu kreativitas? Saya menciptakan sesuatu, saya punya karya, saya menghasilkan sesuatu. Kita kan sering diberitahu bahwa berkarya, berkontribusi itu membahagiakan. Apakah ini kebahagiaan itu? Lagi-lagi oleh Thomas Aquinas dijawab tidak. Karya, aktivitas kreatif itu lagi-lagi hanya alat, bukan tujuan. Jadi kalau dia alat, tidak bisa jadi tujuan kebahagiaan.
Berkarya itu kan masih ada lanjutannya. Biar apa? Digunakan untuk apa karya tadi? Kalau sekedar berkarya, ya kadang-kadang banyak karya yang merusak, menghancurkan. Karya masih tentatif. Jadi aktivitas kreatif juga masih belum bisa disebut puncak kebahagiaan. Panca indera kah? Oh, semua ditanyakan. Makanya kitab Summa Theologica itu tebal sekali. Apakah kenikmatan panca indera yang kebahagiaan puncak? Ya pasti saja tidak. Tadi sudah ada kenikmatan, kesenangan. Ya pleasure bisa, tapi pasti dia bukan puncaknya kebahagiaan. Bahkan masih belum bahagia, masih nikmat saja. Baik, ini teman-teman sudah paham. Terus, apa persahabatan? Ini nanti disebut semua, kamu sampai jam 10 begini terus. Kamu biar bosan. Apakah relasi persahabatan? Juga tidak. Sahabat kita butuhkan sih untuk meraih kebahagiaan sempurna, tapi sahabat tidak menentukan kita sampai pada kesempurnaan kebahagiaan. Jadi persahabatan juga bukan. Nah, tidak usah khawatir. Sekarang kita masuk ke kebahagiaan yang sempurna. Apa sih kebahagiaan yang sempurna, yang tertinggi? Kok tadi semuanya ditolak? Menurut Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna itu visio beatifica. Ini kalau diterjemahkan letterlek, penglihatan, vision yang penuh kebahagiaan. Jadi istilahnya menarik, beliau pakai vision. Makanya tadi saya setarakan, mungkin ini setara kalau dalam tasawuf, puncaknya makom namanya makrifat. Vision itu penglihatan. Tapi penglihatan di sini bukan penglihatan dengan mata. Jadi beda. Penglihatannya dengan intelek. Intelek itu perangkat intelijensi manusia yang mampu menangkap pengetahuan. Jadi, apa sih visio beatifica itu? Pengetahuan intelek. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin semacam pencerahan. Tercerahkannya kita. Karena dalam pikiran kita hadir pengetahuan-pengetahuan langsung tentang Tuhan. Ini visio beatifica. Pengalaman visio beatifica ini menurut Thomas Aquinas akan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna. Karena di situ intelek manusia dengan substansi ketuhanan bertemu. Yang namanya bahagia itu kan sesuatu yang memuaskan kita. Puncaknya kepuasan ya itu. Kalau kita mengalami visio beatifica, memahami hakikatnya Allah sampai ke level esensi, hidup ini jadi sangat ringan, sangat membahagiakan. Sederhananya begini, kalau kita tanya ya, apa sih yang membuat teman-teman menganggap hidup ini berat? Kurang uang, kuliah ndak lulus-lulus, pacar nggak dapet-dapet, bapak ibu kos galak, atau apa saja. Banyak sekali mungkin beban hidupmu. Tapi begitu kesadaranmu naik level pada kesadaran ilahiyah, semua itu akan jadi seperti setetes air di tengah samudera. Tidak ada artinya.
Jadi kalau kesadaranmu sudah menyamudra dengan kesadaran ilahiyah, kebahagiaanmu akan memuncak. Pak, tapi kok rasanya sulit ditangkap ya Pak? Karena kalian belum ngalami. Jadi pengetahuan ini tidak seperti pengetahuan yang dikejar dengan kalian baca buku atau mendengarkan ceramah. Makanya istilahnya vision. Vision itu pengetahuan yang visi. Kalau dalam epistemologi Islam ada istilah huduri. Imam Ghazali menyebutnya laduni. Pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita, yang itu anugerahnya Tuhan, sehingga kita kenal dia secara hakiki. Imam Ghazali menyebutnya mukasyafah. Orang jadi sadar, ternyata hidup itu cuma begini ya. Ternyata itu terbuka sudah matamu tentang hakikatnya hidup ini, tentang hakikatnya Allah. Ini akan sangat membahagiakan jiwamu. Kalau dalam Islam akan naik sampai level mutmainnah. Tidak ada lagi yang bisa menggelisahkanmu, tidak ada lagi yang bisa menggalaukanmu, pengalaman apapun, karena kamu sudah paham hakikatnya hidup ini, yang diawali dari kefahamanmu tentang Allah. Begitu kamu sadar Allah dengan segala macam sifat-sifatnya, segala macam yang dilakukan Allah untuk kita, hubungan kita dengan Allah, kita akan langsung nyaman. Apa sih yang menggelisahkanku selama ini? Hanya masalah-masalah kecil, itu tidak berarti. Ada yang lebih hakiki. Itulah yang disebut visio beatifika. Penglihatan penuh kebahagiaan. Nah, ini memang di luar jangkauan pikiranmu karena kalian belum mengalami. Atau Mas Aquinas dalam riwayat hidup beliau beberapa kali mengalami ini sehingga merasa sampai beliau nanti disebut orang suci. Inilah kebahagiaan yang sempurna. Kita lanjutkan ya teori-teorinya tentang visio beatifika. Nah, kenapa sih kok intervensinya Allah, Pak? Kan kita ada akal budi. Otak kita apa ndak nyampe, Pak? Cara berpikirnya seperti ini loh. Ini nanti ada pengaruhnya neo-platonik. Jadi misalnya, iya sih kita punya mata, kemudian melihat sekeliling. Tapi apa kita bisa melihat sekeliling tanpa hadirnya cahaya? Sesehat apapun mata kita, lampunya mati, tidak ada matahari, selesai. Kita tidak bisa lihat apa-apa. Jadi pandangan kita ya jadi gelap. Loh, mata kita yang sehat tadi sama seperti akal yang sehat. Kalau tidak ada pencerahan cahaya dari Allah, ya kita tidak akan mengalami visio beatifika tadi. Itulah mengapa limpahan cahaya, pencerahan cahaya dari Allah dalam akal budi kita, orang menyebutnya iluminasi. Iluminasi itu pencahayaan. Berarti kita dicahayai pikiran kita sehingga terang. Ketika terang, bisa berpikir jernih. Seperti mata ketika dicahayai ruangan yang semula gelap, lampu dinyalakan, baru kita bisa melihat. Tanpa ada terang, tanpa ada cahaya dari Allah, intelek tidak bisa memahami atau melihat Allah. Padahal inilah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, penglihatan semacam ini akan sangat membahagiakan. Mungkin teman-teman pernah ingat ada cerita dalam tasawuf itu, seorang sufi besar, Syekh Abu Yazid Bustami, yang mengomentari Nabi Muhammad waktu Mi'raj.
Rasulullah itu waktu Mi'raj kan ketemu Allah ngobrol langsung. Ini dalam dunia tasawuf, inilah kenikmatan tertinggi. Bisa dalam tanda petik berhadapan dengan Allah. Yang dikejar-kejar para sufi kan ini, ingin dekat berhadapan-hadapan dengan Allah. Dan Rasulullah ngalami langsung. Meskipun Rasulullah kembali lagi ke umatnya yang disindir oleh Syekh Abu Yazid Bustami, seandainya aku Muhammad, kalau sudah ngalami momen itu aku tidak mau balik lagi sudah. Itu puncaknya kenikmatan. Tapi kan Rasulullah sayang sama kita. Makanya beliau kembali lagi. Senikmat apapun beliau masih peduli kita, tidak tega sama kita. Kalau Rasulullah tidak balik, ya tambah tidak karu-karuan hidup kita. Beliau masih ingin kita semua mencapai kenikmatan yang sama, makanya beliau balik kembali. Sayangnya yang diperjuangkan kayak kalian. Iya. Kelakuannya. Jadi kalau teman-teman nanti melihat beberapa ayat tafsir, ada ayat yang artinya wajah-wajah mereka berseri-seri ketika nanti di surga. Puncaknya nikmat di surga ternyata juga melihat Allah. Nah, para sufi mengalami kenikmatan itu lewat aktivitas pembersihan diri sehingga Allah ridha dan menganugerahkan cahaya. Itulah yang disebut iluminatif. Pencahayaan dari Allah. Dan ini sangat membahagiakan. Itu mengapa dikejar-kejar mati-matian oleh para sufi makom ma'rifat, makom musyahadah ini. Ketika orang mengalami ini, seluruh hidupnya diwarnai kesadaran ilahiyah. Kesadaran hadirnya Allah, kasih sayangnya Allah. Dia sudah tidak ingin lagi apa-apa selain Allah saja. Karena sudah merasakan indahnya Allah. Nah, mungkin dulu pernah saya ceritakan kalau saya tidak lupa ya. Ada seorang sufi. Namanya, kalau tidak salah namanya Hafid. Beliau ini hanya tukang penunggu toko roti. Satu ketika ada anaknya bangsawan beli roti ke tempatnya. Perempuan dan cantiknya luar biasa. Wah, yo Hafid ini kan yo anak muda ABG normal. Ketemu pembeli secantik itu, dia langsung jatuh cinta. Terbayang-bayang terus wajahnya. Cuma dia ya tahu diri, siapa aku, siapa dia. Dia anaknya bangsawan pembesar, saya hanya tukang roti. Itu misalnya nekat ya hasilnya benjol-benjol mesti. Nah, tapi dia tidak bisa lupa, wong sudah terlanjur jatuh cinta. Akhirnya apa? Dia menemui ulama besar, seorang ulama pada zaman itu. Dia mengadu pada ulama ini, wahai Syekh, saya itu jatuh cinta, terbayang-bayang terus, tidak bisa hidup kalau tanpa dia. Ah, beneran ini kamu serius? Serius saya sudah. Mati-matian ini. Akhirnya oleh saya, ya sudah, kamu saya kasih ijazah ya. Ijazah, jangan dibayangkan ijazah kayak di kampus-kampus itu. Jadi dia dikasih amalan, amalkan doa ini, pokoknya amal ibadah ini setiap malam, selama 40 hari berturut-turut. Nanti di malam ke-40 ada malaikat yang datang padamu. Ketika malaikat ini datang, kamu sampaikan kepentinganmu apa, nanti akan dibantu oleh dia. Wah, Hafid ini karena saking jatuh cintanya mengamalkan itu. Saya tidak bilang amalannya apa ya, bahaya kalau kalian tahu.
Jadi, ayo wis ndak percaya sama kalian saya. Jadi 40 hari penuh dia mengamalkan itu dan benar. Di malam ke-40 didatangi dia oleh seorang malaikat. Yang malaikatnya itu tanya, wahai Hafid, Allah meridhoi kesungguhanmu melakukan wirid, melakukan ibadah malam hari. Apa yang kamu minta? Hafid ini begitu melihat malaikat tadi, betapa indahnya malaikat tadi dalam pandangannya Hafid. Di pikirannya Hafid, kalau utusannya saja seindah ini, apalagi yang mengutus. Wah, saking terpesonanya oleh malaikat tadi, Hafid terus bilang, saya ingin Allah saja. Nah, ya sudah, karena dia mintanya Allah, oleh malaikat dijawab, oke, kalau begitu besok kamu temui seorang ulama namanya Syekh At-Tor. Kamu temui beliau, berguru pada beliau, kamu akan dapat Allah. Ya, dan beneran besok paginya beliau ketemu Syekh At-Tor dan diangkat jadi murid. Pada akhirnya dia jadi sufi besar. Yo, terkenalnya dengan Hafid. Nanti banyak puisi-puisinya, banyak syair-syairnya yang sampai hari ini mungkin sering kalian baca. Nah, indahnya melihat malaikatnya saja sudah mengalami ekstase, merasakan puncak kenikmatan, apalagi ketemu langsung, berhadapan dengan Allahnya, mendapat vision, pencerahan langsung dari Allah. Itu pasti jauh lebih membahagiakan. Itu gambarannya vision beatifica tadi, yang disebut oleh Thomas Aquinas. Sayangnya kita yang belum mengalami belum bisa menggambarkan sejauh apa kebahagiaan puncak itu. Oke ya, yo pelan-pelan siapa tahu nanti Allah ridho bantu kita untuk bisa mengenali dia. Ada cahaya serba sedikit yang dipancarkan pada kita. Saya lanjutkan. Kenapa sih kok vision tadi dipersepsi sebagai puncak? Karena tidak mungkin puncak kebahagiaan itu ada di makhluk. Semua tadi, kekayaan, kemasyhuran, dan lain sebagainya, itu kan hubungannya dengan makhluk. Kalau hubungannya dengan makhluk pasti temporer, sementara. Padahal ini kebahagiaannya harus sempurna. Berarti kebahagiaan yang sempurna itu adanya berhubungan dengan kholiknya, penciptanya. Yang namanya kebahagiaan sempurna pasti dia harus universal. Baik terus, bahagia terus, nikmat terus. Dan ini tidak mungkin kita temukan di luar Tuhan, di luar Allah. Itulah mengapa kebahagiaan puncak pasti berhubungan dengan Allah. Jadi mengalami vision beatifica itu mengalami bahagia level Allah. Inilah yang dimaksud oleh Thomas Aquinas. Puncaknya kebahagiaan itu Allah. Baik, sayangnya kebahagiaan sempurna ini sangat sulit. Bahkan bisa dikatakan mustahil untuk kita hidupkan di dunia ini. Kecuali orang-orang tertentu yang mampu menyucikan jiwanya. Nah, makanya nanti jadi geser ke mistik, geser ke tasawuf. Kenapa? Ya pengetahuan sejati tentang Tuhan perlu kemampuan yang sejati juga. Dan itu bisa diperoleh dari orang yang telah menyucikan jiwanya. Jiwa ini kan nanti wadah
hadirnya pengetahuan. Kalau jiwa masih kotor, pengetahuan yang murni sejati tidak akan bisa masuk. Akan terhijab, terhalangi oleh kekotoran tadi. Jadi jalannya tetap melalui penyucian jiwa. Meskipun jenisnya pengetahuan, pemahaman kita tentang Allah, tetap kita perlu menyucikan jiwa. Jalur-jalur sufistik, jalur-jalur tazkiyatun nafas kalau dalam Islam itu ya setara dengan ini, melalui menyucikan jiwa, penjernihan hati.